Setiap manusia itu dilahirkan dengan hak yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk merasa aman. Inilah yang disebut dengan hak asasi manusia. Tapi, apa semua orang merasakan hak yang sama? Apa semua suara dihargai? Atau apa semua keyakinan dihormati? Nyatanya masih banyak di antara kita yang tidak merasakannya. Diskriminasi, penganiayaan, bahkan penindasan itu semua masih terjadi. Bahkan di depan mata kita sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak ia lahir, tanpa perlu ia minta untuk hak tersebut. Hak asasi manusia tidak memandang status sosial, agama, ataupun suku. Contoh dari hak asasi manusia adalah hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, hak untuk belajar, hak untuk berpendidikan, hak untuk bekerja, dan hak-hak lainnya. Nah, HAM itu bukan cuma sekedar kata-kata, ada hukum yang melindunginya, baik hukum internasional maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Nah, dalam hukum internasional, ada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua negara anggota PBB wajib untuk menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, dan juga menegakkan keadilan. Kemudian, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 1948, ini merupakan dokumen yang penting yang menyatakan bahwa hak-hak mendasar yang harus dijamin oleh setiap negara kepada warganya. Selanjutnya, pada hukum nasional yang ada di Indonesia, HAM ini dijamin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian ada juga nih pada pasal-pasal, terutama pada pasal 28A hingga 28J. Selain itu pula, ada juga dalam perundang-undangan, yaitu terutama pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang terakhir itu ada pada Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang mewajibkan pelaku bisnis di Indonesia agar tidak melanggar hak pekerja ataupun masyarakat di sekitarnya. Sekarang, yuk kita bahas jenis-jenis HAM. Menurut Komnas 2023, ada beberapa jenis HAM berdasarkan kebutuhan kehidupan manusia. Yang pertama, hak untuk hidup bebas. Ini merupakan hak yang paling dasar di mana kita berhak untuk hidup bebas, tidak dibunuh, dan tidak disiksa. Yang kedua, yaitu ada hak kebebasan pribadi, di mana kita bisa berpikir secara bebas, berpendapat, bahkan memilih agama sesuai dengan keyakinan kita. Nah, yang ketiga ada hak politik, di mana hak ini sama seperti saat pemilu. Kita berhak memilih siapa orang yang pantas untuk memimpin pemerintahan kita. Dan kita juga bisa ikut dalam organisasi politik tersebut. Nah, yang keempat ada hak ekonomi, di mana kita berhak memilih pekerjaan dan mendapatkan gaji yang layak. Serta kita juga berhak memiliki harta benda. Nah, yang kelima yaitu ada hak sosial dan budaya, di mana kita berhak untuk menikmati pendidikan, layanan kesehatan, serta mengikuti organisasi budaya. Yang keenam atau yang terakhir adalah hak atas persamaan di mata hukum. Setiap orang berhak diperlakukan sama di mata hukum, tidak memandang status, agama, maupun latar belakang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang contoh pelanggaran hak asasi manusia. Yuk kita bahas. Nah, walaupun hak asasi manusia itu sudah dijunjung tinggi di negara Indonesia ini, tentunya pasti masih banyak orang yang melanggar tentang hak asasi manusia, baik itu yang berat maupun yang kecil. Nah, pelanggaran HAM yang berat itu tentunya merupakan tindakan yang serius karena termasuk ke dalam pelanggaran hak untuk hidup, hak akan kebebasan dari penyiksaan, dan juga hak untuk merasa aman. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang berat itu adalah tragedi Trisakti dan juga peristiwa Semanggi yang dimana ada mahasiswa yang dibunuh ketika ia melakukan aspirasi secara damai. Tentunya hal ini meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM ringan. Nah, pelanggaran HAM ringan ini juga perlu kita perhatikan dan tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak besar bagi individu.
Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan itu seperti adanya perundungan atau pembulian di lingkungan sekolah, dan juga adanya diskriminasi terhadap suku, bangsa, ataupun orientasi tertentu. Nah, hal ini seperti tampak sepele, tetapi hal ini tuh juga perlu untuk diperhatikan karena ini termasuk ke dalam hak asasi manusia untuk bisa hidup lebih damai dan juga dipenuhi oleh keadilan. Mengapa sih HAM itu penting? HAM tentu saja sangat penting karena dengan adanya HAM kita bisa saja hidup aman, damai, dan dihargai. Nah, karena jika tidak adanya HAM, seseorang bisa saja mendapatkan perlakuan buruk seperti tindakan kekerasan, tidak dihargai, penindasan, bahkan nyawa seseorang pun bisa saja melayang tanpa adanya alasan yang jelas dan bukti yang kuat. Nah, karena itu, jika HAM ini tidak ditegakkan, bahkan pelaku bisa saja melenggang bebas karena tidak adanya sanksi hukum. Nah, ada beberapa alasan nih mengapa HAM itu harus ditegakkan. Yang pertama, menjamin martabat manusia. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia telah memiliki nilai serta harga diri bahkan dari kita lahir. Nah, dengan adanya HAM ini, kita bisa saja untuk saling menghargai. Nah, yang kedua itu menjaga keadilan dan kedamaian. Jika kita sudah mengetahui akan hak dan kewajiban kita, tentu saja hidup akan menjadi aman dan damai di lingkungan kita. Yang ketiga itu mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti pemerintah, aparat, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Nah, HAM ini berperan sebagai untuk menggunakan kekuasaan itu dengan bijak dan tidak boleh bertindak semena-mena. Yang keempat, itu menjadi dasar demokrasi. Nah, dengan adanya HAM ini, kita sebagai masyarakat bisa saja menyuarakan pendapat dengan bebas tanpa adanya tekanan, lalu memilih pemimpin kita itu sesuai kriteria kita, serta dapat ikut serta dalam pembangunan negara. Yang kelima, itu adalah melindungi kelompok yang lemah atau rentan untuk ditindas seperti anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok kaum miskin. Nah, HAM ini juga berperan untuk melindungi kaum-kaum yang dianggap lemah dan rentan seperti itu. Nah, itulah mengapa alasan HAM itu penting untuk ditegakkan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga HAM? Jawabannya, kita semua. Menjaga HAM bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita sebagai rakyat Indonesia. Berikut cara-cara sederhana untuk menjaga HAM. Yang pertama, menghargai perbedaan. Belajar untuk tidak membedakan agama, warna kulit, bahkan status ekonomi. Nah, hal tersebut tidak boleh kita lakukan seperti perundungan, pembulian, baik di sekolah, di rumah, maupun di media sosial. Nah, yang ketiga, bersuara jika melihat ketidakadilan. Teman-teman bisa melaporkan ke Komnas HAM atau LBH jika melihat orang yang pernah ditindas. Dan yang keempat, itu menyebarkan kesadaran tentang HAM, bisa melalui media sosial, forum diskusi, bahkan aktivitas di kampus. Dan yang terakhir, mendukung kebijakan yang adil dan pro rakyat, yang mana tidak memilih pemimpin atau aturan yang menindas suatu kelompok tertentu. Menurut Amnesty 2022, semakin banyak masyarakat yang bijak dan aktif, maka kebijakan pemerintah akan dapat diubah dengan lebih baik dan dia dapat menjaga HAM setiap warganya. Intinya, HAM adalah hak setiap manusia. Kalau kita saling menghargai dan menghormati orang lain, maka hidup jauh lebih damai, adil, dan bahagia. Ayo jadi bagian generasi yang peduli dan bela hak asasi manusia. Jaga HAM, jaga kemanusiaan mulai dari diri sendiri.